Disuruh bikin kelompok, yang lain sudah pada ngumpul. Tapi ada kelompok di situ. Coba ah. Ongkon gawe 200 kata. Wah, akeh tenan, Cuk. Akeh. Aku urung ya. Lah. Deadline-nya Turu kapan, apa? Cuk? Kamu bahas apa? Aja susui Vian. Ngerti. Sudah? Piye? Tak kerjakno. Yo. Saiki Sing kebut. sistem kebut. Oke. SKS sistem kabut semalam. Semenit iki. Semenit iki. Ora kudu semalam ya. Jam piro deadline-nya? Jam 12. Wes mepet tenan. 3 menit. Ngelek. Iya, tak buka sih. Tenane semenit iki. Semenit SKS iki, Cuk. Boleh nggak ikut? Lah. Kalian pada udah? Wes, sambung. Asu. Aduh. Mereka ngomong apaan? Aku turu iki kayak ya. Halo, ngapain di sini nggak ikut ngobrol sama yang lain? Mau sih, tapi nggak ngerti mereka ngomong apaan. Oh, mereka itu tadi banyak ngomongin webinar kemarin, ngomongin hasil UTS kemarin tuh banyak sih mereka ngomong. Oh, bentar. Tapi kok lu bisa tahu? Ya iyalah, kan ada translate-nya. Hah? Ya enggak lah. Kita ini kan warga Indonesia, negara kepulauan yang mempunyai banyak bahasa daerah yang harus tetap dilestarikan. Iya sih, tapi kan kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Dan lagi pula bahasa daerah itu tidak terlalu berfungsi menurut saya. Ya, bahasa Indonesia memang penting, tapi bahasa daerah lebih penting lagi, karena itu adalah warisan nenek moyang kita yang harus, dan siapa bilang bahasa daerah tidak memiliki fungsi? Ini aku jelaskan. Jadi, fungsi bahasa daerah pada hakikatnya sama seperti fungsi bahasa dalam artian umum, yakni fungsi informasi, fungsi ekspresi diri, fungsi adaptasi, integrasi, serta fungsi kontrol sosial. Hanya saja lebih lanjut sebagai salah satu unsur kebudayaan nasional yang wajib dilindungi. Bahasa daerah memiliki fungsi lain, yaitu sebagai lambang kebanggaan suatu daerah, sebagai lambang identitas suatu daerah, dan sebagai alat penghubung di antara warga masyarakat tingkat daerah. Lebih lanjut dalam hubungan bahasa daerah dengan bahasa resmi negara, yaitu bahasa Indonesia, fungsinya adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama sebagai pendukung keberadaan bahasa nasional, sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar pada wilayah tertentu, dengan tingkat permulaan yang bertujuan memperlancar bahasa Indonesia dan juga mata pelajaran lainnya. Kemudian bahasa daerah berfungsi sebagai sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia, dan kemudian sebagai alat pengembang serta pendukung kebudayaan suatu daerah, dan yang terakhir, bahasa daerah berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia dalam hal penyelenggaraan pemerintah di tingkat daerah. Itu dia fungsinya. Wah, saya tidak menyangka bahasa daerah seperti ini. Aku pulang aja deh, malu sama yang lain. Reza jangan pulang dulu. Jangan pergi dulu, Reza. Kita juga bisa bahasa Indonesia. Kita bisa bahasa Indonesia kok. Wah, kalian juga bisa ya bahasa Indonesia? Wah, kalian Bisa dong. Tapi aku bisa nggak minta ajarin bahasa daerah? Boleh. boleh Boleh. nimbrung aja sini. Monggo. Mangga